Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya hari ini ya. Indonesia hari ini sudah mulai kondusif teman-teman ya. Jadi kita harus bersyukur demo anarkis sudah nggak ada lagi. Dan ini teman-teman ada informasi 7 ya penyebar berita provokatif di demo kemarin yang menyebarkan info-info yang sifatnya provokatif untuk melakukan anarkisme sudah ditangkap polisi, teman-teman. Saya sudah bilang ya, banyak sekali provokator kemarin itu. Bahkan provokator yang udah lama juga banyak. Karena memang gerakan kemarin itu udah penuh penunggang-penunggang, teman-teman ya. Jadi demo mahasiswa itu yang tadinya murni akhirnya dikotori oleh para orang-orang yang ingin Indonesia hancur, ingin Indonesia terbakar ya. Ternyata ada beberapa orang yang masih muda-muda ini teman-teman ya, masih muda-muda ini. Ada 7 ya nih teman-teman, kita lihat ya, ada 7 nih. Satu ini masih muda nih ya, cewek. Satu cewek lagi nih, karena tutup apa ini kayak gini nih ya. Satu lagi nih cowok, ini cowok lagi, masih muda-muda ini, mungkin usianya di antara 20-an ya, 20 sampai 30 lah umurnya ini ya, kurang lebih. Tuh teman-teman ya, ini baru sebagian teman-teman ya yang sudah ditangkap polisi, ada 7 yang menyebarkan informasi-informasi yang mengandung konten provokatif, baik dari TikTok, dari Instagram ya. Jadi mengunggah video-video ajakan-ajakan yang dimanipulatif. Jadi zaman sekarang tuh harus hati-hati ya teman-teman kalau melihat info-info di media sosial. Saya tuh setiap hari kumpul dengan masyarakat, teman-teman, ngobrol ya, masyarakat macam-macam masyarakat ya. Jadi saya ngobrol tentang informasi saat ini ya, tentang update keadaan Indonesia hari ini. Ternyata banyak yang terpengaruh oleh berita-berita hoax, terpengaruh dengan informasi-informasi yang provokatif. Makanya opini masyarakat terpecah kan ya, terpecah teman-teman informasi ke masyarakat. Ada yang ngobrol ke saya, Pak gimana nih gini. Saya bilang, oh itu hoax tuh. Banyak sekali teman-teman berita-berita provokatif yang sifatnya ingin mengajak ke tindakan-tindakan anarki ya, dikirain bener oleh masyarakat. Kan masyarakat nggak semuanya melek informasi ya, begitu dapat informasi langsung percaya aja. Nah, itu yang membahayakan ya teman-teman, membahayakan Indonesia ke depan. Sedangkan Indonesia hari ini harus mempersiapkan diri untuk Indonesia yang nanti bonus demografinya itu jangan sampai salah kelola bonus demografi itu teman-teman. Kalau kita gagal memanfaatkan, kita akan sengsara nanti negeri ini teman-teman ya, akan sengsara. Padahal penduduk Indonesia meledak di tahun 2045 nanti ya. Jangan sampai gagal kita menjadi negara maju ya. Makanya kalau ada provokatif yang sifatnya menghancurkan, merusak gitu ya, kita harus saring, benar-benar saring, jangan percaya. Banyak teman-teman orang yang pikirannya tuh nggak apa ya, nggak mencintai negara ini. Banyak yang menginginkan negara ini kacau, banyak juga. Karena mereka tuh otaknya udah dicuci-cuci oleh orang-orang yang nggak jelas gitu. Oleh orang-orang yang ingin membuat kerusuhan di negeri ini. Banyak orang-orang yang seperti itu teman-teman ya. Pentolan-pentolannya dulu banyak ya. Kita lihat aja ya, sekarang itu masih kelihatan muka-mukanya kan. Kalau dulu udah jelas ya, yang bikin rusuh itu jelas organisasi udah dibubarkan sama pemerintah ya. Yang bikin suka apa ya, narasi-narasi yang provokatif. Sekarang masih banyak juga nih, udah zaman teknologi ini. Sekarang muda-muda tuh anaknya tuh. Berita provokatif lah, hancurin inilah, bakar inilah. Akhirnya kan terjadi kekacauan di seluruh Indonesia ya. Itu karena media sosial juga teman-teman ya. Berpengaruh media sosial. Ada yang penjarahan dan sebagainya. Itu semua dari provokatif semua teman-teman. Udah pada ditangkap ya, udah banyak yang ditangkap teman. Kalau ini yang 7 ini khusus penyebaran konten yang sifatnya provokatif, yang mengajak ke hal-hal yang
untuk menghancurkan lah pokoknya ya, untuk merusak gitu. Nah, ini mulai ditangkapi ya teman-teman, harus ditindak tegas, dan ini terancam hukuman di atas 5 tahun. Terasa enggak tuh? Ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun tuh ancamannya. Dan semua ini nanti bisa ditahan teman-teman. Kalau udah begini siapa yang rugi ya Pak? Yang rugi ya dia dan keluarganya kan. Iyalah, udah dibesarkan oleh orang tuanya, suruh bekerja yang benar, jadi penyebar konten provokatif. Akhirnya banyak fasilitas umum terbakar. Yang rugi ya rakyat juga, duit rakyat nanti untuk membangun kan, untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dibakar, dirusak karena orang yang nggak bertanggung jawab itu teman-teman ya. Tapi ya udahlah ya, itu udah terjadi, jangan sampai terjadi lagi ya teman-teman. Ya, orang yang salah harus dihukum, harus dikasih punishment ya. Dan kita harus berbenah segala-galanya. Birokrat harus berbenah juga, DPR berbenah, eksekutif berbenah, yudikatif berbenah. Dengarkan suara rakyat, supaya rakyat nggak kecewa. Rakyat sekarang ini teman-teman ya masih susah hidupnya. Yang makan sehari-hari aja masih susah gitu kan. Orang yang kerja aja susah, apalagi yang nggak kerja. Dan sedangkan orang yang nggak kerja di Indonesia tuh banyak sekali hari ini teman-teman ya. Saya itu tiap hari keliling melihat keadaan masyarakat di Indonesia. Jadi tahu hari ini banyak pengangguran, ya, bekerja tapi nggak cukup buat kehidupan. Ya, gimana coba? Di sisi lain ada yang hidup berpoya-poya pakai uang rakyat, pakai pajak rakyat, kan nggak fair. Nah ini bom waktu. Makanya DPR harus segera itu ya merubah segala-galanya, mereformasi segala-galanya. Keseluruhan ya, dari gaji DPR, dari cara kerjanya, dari mendengarkan suara rakyat, dari empati yang benar-benar merasakan apa yang dirasakan rakyat, harus turun ke rakyat. Jadi selama ini kan arogan terlihat sekali kan dari wakil rakyat khususnya ya, seolah-olah dia adalah bos gitu. Padahal dia kan karyawan dari rakyat Indonesia, justru mewakili di dewan. Ya, seharusnya mendengarkan suara rakyat, mendengarkan hati nurani rakyat, merasakan apa yang dirasakan rakyat. Semoga ya penyakit Indonesia cepat sembuh, yaitu korupsi, dengan diterbitkannya undang-undang perampasan aset. Ya, ini didesak terus dan DPR akan membahas ini teman-teman ya. Semoga cepat disahkan dan orang-orang yang korupsi dirampas semuanya asetnya kan, dimiskinkan. Terus hukumannya harus yang berat ya, jangan dihukum biasa-biasa saja, dihukum di lapangan kayak apa gitu ya, supaya kepanasan, kehujanan ya, suruh nyapu tiap hari ya, nyapu jalan raya gitu, ditulisi ya, biar orang mikir tuh kalau mau korupsi dihinakan di masyarakat, karena dia udah merugikan masyarakat koruptor itu. Oke, itu aja ya teman-teman, update terbaru, update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.